Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Ultah AHY ke-43, mengharu biru dapat lukisan laut biru dan berlangit biru. Ditulis oleh Joy Putra di siwar.com. AHY yang berulang tahun ke-43, tanggal 10 Agustus kemarin mendapatkan kado istimewa dari Sang Pepo. Kado lukisan yang merupakan masterpiece dari pelukis Susilo Bambang Yudhoyono merupakan kado yang istimewa. Pasalnya, lukisan kado yang diberi judul Kokoh Laksana Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra, sesuai dengan citra AHY. Hal ini diungkapkan oleh Yan Harahap, seorang kader Partai Demokrat di akun Twitter pribadinya. Lukisan terbaru Pak SBY Yudhoyono berjudul Kokoh Bagaikan Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra, mempunyai filosofi seorang pemimpin harus punya sifat tegas dan kokoh seperti batu karang menghadapi terpaan kehidupan. Menarik nih apa yang diungkapkan oleh Yan Harahap selaku anak buah AHY. Seorang pemimpin yang punya sifat tegar dan kokoh seperti batu karang. Tegar dari mananya? Ada kisruh di internal partai saja ngadunya ke Jokowi. Disentil sama netizen mengadunya ke kader-kader supaya membelanya di media sosial. Lalu, istilah kokoh seperti karang menghadapi terpaan hidup, maksudnya apa? Sifat baper dan caper yang diturunkan dari sifat ayahnya tidak ada korelasinya dengan batu karang. Lebih pantas disebut kepala batu karena elektabilitas makin merosot tapi ngotot menjual drama politik agar elektabilitas naik. Namun sebaliknya, Yan Harahap yakin bahwa makna dari lukisan tersebut bermakna pemimpin harus bersifat tegar namun harus lentur bagai air laut dan bersikap ramah. Penulis jadi ketawa tapi takut mangkrak. Mana ada air laut lentur? Karat kali bisa lentur? Kadang saya geleng-geleng kepala jika membaca cuitan para kader Partai Demokrat. Terlalu hiperbola dalam menarasikan junjungan ketua umumnya. Contoh lebay yang dicuitkan oleh kader Partai Demokrat yang lain, Osi Darmawan, melalui akun Twitternya. AHY yang saya kenal pangkatnya hanya mayor, tapi nyalinya bisa jadi melebihi jenderal kalau ada yang mengganggu partai yang dipimpinnya. Apa yang dinarasikan oleh kader-kader Partai Demokrat selaku buzzer JKS tentang profil AHY sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan. Semua orang juga tahu bahwa AHY masih berpola pikir seperti kanak-kanak dalam berpolitik. Pola pikir yang cenderung mencontoh strategi ayahnya dalam memainkan drama politik playing victim merupakan cara untuk mengambil simpati publik. Masih segar dalam ingatan dengan kudeta di internal partai. Upaya mendongkrak nama AHY sangat terlihat jelas sekali. Isu yang digulirkan hanyalah drama politik yang membosankan dengan memakai isu kudeta. Langkah cerdas namun licik dari partai berlambang Mercy ini berkembang menjadi polemik liar. Partai Demokrat telah melempar framing ke publik bahwa Ketua Umum AHY telah dizalimi. Bertepatan dengan hari lahir putra mahkota Cikeas, beberapa tokoh turut memberikan ucapan. Di antara beberapa tokoh, ucapan khusus melalui video berlatar belakang warna biru dari Anies Baswedan. Ucapan ini yang mendapat sorotan karena keduanya digadang-gadang akan menjadi pasangan unggulan di pemilihan Capres dan juga Cawapres di 2024 nanti. Mas AHY yang saya hormati, yang saya banggakan, selamat milad, insya Allah selalu dalam kemudahan, selalu dalam ridho dari Allah. Sekali lagi selamat milad, sukses selalu, salam hangat dari balik kota. Menariknya lagi, belakangan ini banyak kader Partai Demokrat mempromosikan bakat terpendam sang mantan ketua umum dan mantan presiden ke-6 ini. Mereka dengan bangganya menuliskan setiap judul dari lukisan junjungannya. Debur ombak di Pantai Pacitan merupakan mahakarya yang paling dibanggakan. Lukisan yang berlaut biru dan berlangit biru sesuai dengan warna kebanggaan Partai Demokrat. Bahkan Johnson Sitindaun, seorang elit politik Partai Demokrat, menarasikan cuitannya yang terlalu lebay mendayu-dayu yang membuat penulis tertawa termehek-mehek. Sambil menjalankan PPKM, Pak SBY memilih melatih bakat melukisnya di studio beliau di JKS. Ini lukisan terbaru, Pantai di Pacitan. Biru di langit, biru di laut, bersatu dalam jiwa, memberi teduh dan mencipta ketenangan. Indahnya negeri tanpa mirah amarah dan amukan wabah. Dari cuitan Johnson di atas menunjukkan sifat sombongnya dari kader Demokrat ini, menyindir warna merah sebagai warna dari amukan wabah. Sementara, warna biru yang merupakan warna partainya merupakan ketenangan dalam hati. Lucu juga sih, lukisan tanpa warna merah rasanya monoton dan menjemukan. Ya nggak usah heran lah, orang-orang Demokrat punya sifat yang sama, yakni mengharu biru dengan segala kebaperannya. Begitulah kira-kira kata kura-kura.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jejak digital kelakuan SBY, besan dan mantunya prihatin. Ditulis oleh Nafis Siwar di siwar.com. Coba sebutkan dua kata yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar nama SBY, proyek mangkrak, Candi Hambalang, Antasari Azhar, atau mungkin ada kata yang lain. Yang jelas, ketiga kata di atas selalu melekat dalam pikiran penulis ketika mendengar nama SBY. Yang sungguh menggelikan pada tahun 2016, SBY tidak terima jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak. Tetapi pada tahun 2018, SBY meminta proyek Hambalang tidak dikaitkan dengan dirinya dan Partai Demokrat. Ngakak. Bagaimana ceritanya proyek mangkrak Hambalang tidak bisa dikaitkan dengan SBY? Toh, proyek mangkrak Hambalang tersebut jelas terjadi di masa pemerintahan SBY. Bahkan elektabilitas Partai Demokrat hancur karena kasus proyek mangkrak tersebut. Jadi gak heran jika Partai Demokrat dan PKS dianggap sebagai juara korupsi pada tahun 2013. Bahkan suara Partai Demokrat terus turun di setiap pilpres yang diadakan. Jika pada tahun 2004, saat Partai Demokrat pertama kali mengikuti pemilu, hasilnya Partai Demokrat mampu meraih 57 dari total 550 kursi di Senayan atau sekitar 7,45%. Demokrat bertengger di peringkat 4 peraih kursi terbanyak, 3 besar kala itu diisi oleh Golkar, PDIP, dan juga PPP. Pada tahun 2009, Partai Demokrat semakin meningkat perolehan kursinya dan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan meraih 150 kursi atau 26,4%. Tetapi, pada tahun 2014 suara Partai Demokrat anjlok dan berimbas di perolehan kursi di Senayan. Perolehan kursi Partai Demokrat terjun bebas menjadi hanya 61 kursi di Senayan. Pada tahun 2019 kemarin, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun, yaitu hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Kalau ditafsirkan dalam persentase, suara Partai Demokrat terus menurun setiap pilpres dari 12.729.913 suara atau sekitar 10,9% pada tahun 2014 menjadi hanya 10.876.507 suara atau sekitar 7,77% pada tahun 2019 kemarin. Padahal saat Pilpres 2019 kemarin, anak SBY yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu, tapi tetap tidak mampu menaikkan suara Demokrat dan semakin terpuruk. Dan sekarang Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat bukan lagi anak SBY, melainkan orang lain yang bernama Andi Arief. Anak SBY saja tidak mampu menaikkan suara Demokrat tahun 2019. Jadi, masih yakin Andi Arief yang terbukti sebar hoax, terbukti menyebarkan berita hoax tentang 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos pada tahun 2019 bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti? Masih yakin Andi Arief yang pernah ditangkap oleh polisi terkait kasus narkoba bisa menaikkan suara Demokrat pada tahun 2024 nanti, meskipun kasus ini dihentikan oleh pihak kepolisian karena tidak menemukan alat bukti yang cukup, tetapi Andi Arief terbukti sebagai pengguna narkoba. Inilah sebagian kecil kelakuan minus SBY selama ini terkait mega proyek mangkrak Hambalang yang secara tidak langsung menyebabkan suara Partai Demokrat semakin terpuruk. Itu boleh termasuk kasus proyek mangkrak lainnya di masa pemerintahan SBY yang akhirnya diselesaikan di masa pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Kita juga akhirnya tahu jika ada 34 proyek listrik mangkrak di masa pemerintahan SBY yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kita sebagai rakyat kecil akhirnya mengetahui jika ada proyek mangkrak senilai 143 triliun rupiah di masa pemerintahan SBY setelah SBY lengser. Itulah fakta sebagian kecil warisan proyek mangkrak di bawah kepemimpinan SBY selama ini. Belum lagi warisan lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Masih teringat dalam benak kita, SBY dengan sok bijaknya mengatakan bahwa pemimpin yang baik tak akan mewariskan beban pada pemerintahan berikutnya. Tetapi faktanya, Presiden Jokowi malah dapat warisan utang. Belum lagi pemerintahan Presiden Jokowi harus kena getah terkait maraknya radik saat ini. Cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat pernah menilai jika maraknya realisme di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terjadi begitu saja. Ia berpendapat Jokowi hanya kena getah kebijakan pemerintahan SBY. Pak SBY itu kan presiden yang motonya zero enemy. Dia nggak mau konflik dengan siapapun. Jadi ketika jelas ada radikalisme dan pelanggaran, dibiarkan saja. Jelas Komarudin. Partai PKS malah dimasukkan dan diberikan beberapa jatah posisi menteri dalam pemerintahan SBY. Menteri Dalam Negeri di masa SBY pernah meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan FPI. Kita juga masih ingat bagaimana HTI bisa melakukan Muktamar Khilafah 2013 di Stadion Gelora Bung Karno.
masa pemerintahan SBY dan malah disiarkan oleh TVRI yang merupakan TV milik pemerintah. Miris bukan? Dan akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi, PKS tidak masuk dalam pemerintahan. FPI dan HTI akhirnya dibubarkan. Kasus di atas belum termasuk kasus skandal Petrol di masa pemerintahan SBY. Mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, Fahmi Radi mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama MR sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012 hingga 2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd. Berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun rupiah selama 3 tahun. Tuan MR ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain atau National Oil Company untuk meraih keuntungan lebih banyak. Kok bisa ya ada orang tidak tersentuh hukum di masa pemerintahan SBY terkait kasus Petrol? Bahkan salah satu media nasional lainnya secara tegas membuat berita bahwa Petrol yang merupakan sarang mafia migas dilindungi oleh SBY tetapi disikat oleh Jokowi. Dan akhirnya setelah Petrol dibubarkan oleh Presiden Jokowi, maka Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Setelah sekian tahun beroperasi di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya Presiden Jokowi yang berani membubarkan Petrol sehingga Pertamina bisa hemat 250 miliar rupiah per hari. Bisa dibayangkan berapa banyak uang Pertamina yang habis selama ini sejak ada Petrol di masa pemerintahan sebelum Jokowi. Itulah sebagian kecil kelakuan minus pemerintahan SBY. Lalu, bagaimana dengan kelakuan besan SBY? Ada yang ingat jika besan SBY yang bernama Aulia Pohan yang pernah divonis bersalah terkait korupsi? Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aulia Pohan, yang merupakan besan SBY tersebut divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada tahun 2009 lalu. Meski sudah divonis bersalah oleh pengadilan, ada sebagian orang mengatakan jika Aulia Pohan bukanlah seorang koruptor. Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Edi O.S. Harij secara tegas mengatakan bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrek, Aulia jelas-jelas telah dinyatakan bersalah oleh hukum di negara ini. Itu jelas koruptor, sudah ada vonisnya, kata Edi. Lalu bagaimana dengan kelakuan minus menantu SBY bernama Andisa Pohan? Semalam penulis menemukan cuitan aneh Andisa Pohan, tetapi saat ini cuitan tersebut sudah hilang. Tanya kenapa? Meskipun sudah hilang, tetapi penulis sempat menyimpan screenshot cuitan tersebut pagi dini hari tadi. Cuitan Andisa Pohan yang hilang itu juga masih bisa dicari di kolom pencarian Google. Pasti banyak yang tidak menyadari bahwa ada yang aneh dengan cuitan Andisa Pohan tersebut. Sejak kapan Quran Surat Al-Baqarah punya 291 ayat? WKWK. Lagi pula, cuitan Andisa Pohan itu adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, bukan 217, apalagi 291. Jadi silakan rakyat menilai sendiri kelakuan minus SBY, besan, dan menantunya tersebut. Wassalam, no visi.